Seorang warga di kota Ambon, Maluku dibacok oleh orang tak dikenal di pasar tradisional Mardika, Ambon pada Minggu malam kemarin. Akibat bacokan ini, keluarga korban mengamuk di pasar dengan membawa sejumlah benda tajam hingga membuat pedagang dan warga panik berhamburan. Para pedagang terlihat tidak bisa menerima kejadian yang menimpa salah satu anggota keluarga dari sesama pedagang lainnya. Polisi yang tiba di lokasi berhasil menenangkan amukan sejumlah warga yang diketahui berasal dari keluarga korban. Kita bergeser ke informasi selanjutnya. Seorang remaja berusia 18 tahun di kota Gorontalo ini mengalami luka tusuk di bagian kaki kiri usai hendak memanjat pagar saat bermain petak umpet bersama rekan-rekannya. Inilah kondisi remaja tersebut yang harus menahan rasa sakitnya usai kaki kirinya tertusuk besi pagar rumah. Dalam video yang beredar, besi pagar runcing terlihat menancap di salah satu kaki korban. Jadi pria 18 tahun ini diketahui hendak memanjat pagar saat bermain petak umpet bersama dengan sejumlah rekannya. Dan usai kejadian oleh warga, juga beberapa petugas yang turun ke lokasi, diantaranya petugas damkar, PMI, dan tim SAR langsung melakukan evakuasi. Ya, kita turut prihatin ya, tapi kenapa harus manjat pagar? Ya, petak umpet kayaknya nggak sampai harus itu juga sih kayaknya ya, mungkin. Karena melihat usianya juga sudah cukup memiliki pikiran yang matang lah ya. Mungkin petak untuk berpikir agak jangka panjang gitu. Petak umpetnya berbeda kayaknya mungkin. Baik pemirsa, ini diduga saling ejek ya, hingga terjadi penganiayaan dua pendukung pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Kota Mobagu, Sulawesi Utara ini nyaris ricuh di depan Hotel Sultan Raja, Kota Mobagu. Dan debat sendiri terjadi di hari Sabtu pekan lalu, di mana diikuti oleh 3 pasangan calon kepala daerah. Ya, walau para calon melangsungkan debat dengan kondusif, namun hal berbeda justru terjadi di luar lokasi. Jadi kondisi ini memanas, mereka mempromosikan pasangan calon yang mereka dukung, bahkan saling ejek hingga terjadi dugaan penganiayaan. Kericuhan itu akhirnya bisa dilerai oleh pihak kepolisian setempat, namun akhirnya terjadi saling lapor antara para pendukung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Selamat pagi. Kita hadirkan tadi informasi salah satunya terkait debat pilkada begitu ya. Janganlah hatinya panas gitu. Ciptakan pilkada damai dong. Iya, kan paslonnya juga duduknya damai. Tiga-tiganya kadang-kadang ya kalau Jakarta juga. Ya, ada yang sampai 4 juga sih. Iya. Ya kan, tapi damai itu kan lebih baik tuh misalnya begini, gerilya aja. Kemana cari sih? Misalnya siapa jagoan saya ya kira-kira gitu. Kira gerilya aja, cari tokoh-tokoh yang bisa menaikkan elektabilitas gitu. Yakin bisa naik? Kalau enggak tipis sih ya. Kan tokoh itu macam-macam. Ada misalnya kalangan level pejabat negara atau mantan pejabat. Loh, ini paling tinggi loh. Paling tinggi presiden. Presiden. Dan mantan presiden. Wah, nah, nanti kita akan bahas ya. Kita akan bahas mengenai Pilkada Jakarta, melihat masing-masing paslon yang nampaknya bergerilya menemui tokoh-tokoh nasional, apakah ini juga mempengaruhi elektabilitasnya. Ini kan ujungnya pengennya ke situ pasti ya, Via. Iya, pasti dong. Nanti kita akan bahas di segmen dialog, tapi kita hadirkan dulu informasi lainnya. Ini warga Hegarmanah, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, Jawa Barat, dikagetkan dengan penemuan jasad seorang bayi perempuan dengan kondisi masih ada ari-arinya yang tersangkut di bebatuan, tepatnya di Sungai Cipaganti pada Senin kemarin. Ya, jasad bayi yang sudah tidak bernyawa itu kemudian langsung dievakuasi ke Rumah Sakit Sartika Asih
untuk dilakukan pemeriksaan. Menurut keterangan warga yang rumahnya dekat aliran sungai Cipaganti, saat itu dirinya tengah keluar ya dari rumah dan melihat ke sungai, ada sebuah benda, dikira ini boneka, namun setelah dilihat barulah diketahui bahwa itu adalah jasad bayi ya. Petugas kepolisian sektor Cidadap yang menerima laporan langsung mendatangi tempat kejadian perkara dan melakukan olah TKP. Korban kemudian dibawa ke Rumah Sakit Sartika Asih untuk proses penanganan medis lebih lanjut. Pihak kepolisian Cidadap terus menyelidiki penemuan jasad bayi yang sudah meninggal dunia ya. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Ada puluhan gajah liar Sumatera ini mengamuk dan merusak tanaman sawit milik warga di Desa Lubuk Mardansyah Ulu, Kabupaten Tebo, Jambi. Warga yang hendak mengusirnya ini nyaris menjadi korban akibat diserang kawanan gajah liar. Ada sekitar 50 ekor, nggak tanggung-tanggung nih, gajah liar berhasil direkam oleh warga saat memasuki perkebunan, yang tentunya membuat panik warga juga ya. Ya, kalau kemunculan satwa ini, ya ini gajah liar ini memang sudah berlangsung hampir 1 bulan lamanya. Bahkan gajah tersebut sudah merusak 2 hektar tanaman sawit milik warga sekitar. Warga yang hendak mengusir kawanan gajah ini dari dalam kebun sawit mereka, nyaris justru menjadi korban akibat diserang, namun berhasil kabur dari amukan gajah liar. Aksi gajah liar yang masuk ke dalam permukiman warga ini akhirnya juga menghebohkan warga sekitar. Ini diduga ini para gajah ini mencari karena makan. Habitatnya mungkin terusik. Iya, karena memang habitatnya sudah beralih fungsi menjadi kebun sawit. Ya, semoga ada win-win solution ya. Ya, antara... mungkin perlu ada ini negosiasi. Jadi kubu yang sebelah kiri gajah, kubu sebelah kanan. Nggak bisa, kayaknya itu nggak bisa. Mungkin ya? Disediakan saja lahan-lahan ataupun tempat makan untuk para gajah gitu ya. Kalau negosiasi susah dong. Nggak bisa ngomong ya. Nggak bisa ngomong, takutnya malah justru timpuk-timpuk gitu ya. Oke lah, kita bergeser ke informasi selanjutnya. Hujan deras yang disertai dengan angin puting beliung menerjang pemukiman warga di 2 desa Kecamatan Sukoharjo di Kabupaten Pringsewu, Lampung. Angin kencang merusak atap rumah warga hingga merobohkan pohon dan menimpa rumah warga. Camat Sukoharjo mengatakan akibat angin puting beliung, kerugian warga ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Jadi kondisi seperti ini perlu disikapi oleh masyarakat, mengingat sepertinya sudah ada transisi dari kemarau ke penghujan ya, Ti? Penghujan, ya. Karena memang bisa dirasakan oleh kami juga di ibu kota, di Jakarta ini, hujan dalam setiap hari bisa turun. Berlangsung beberapa kali. Memang gitu intensitasnya bisa dikatakan masih sedang, dan frekuensinya juga hanya sebentar begitu ya. Tapi beda halnya dengan yang dialami, dirasakan oleh saudara-saudara kita di beberapa wilayah tanah air. Nah, ini ada juga fenomena hujan es nih pemirsa, yang disertai juga dengan angin kencang. Ini melanda Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, di mana hujan es ini memporak-porandakan bangunan warga di sejumlah titik yang ada di Kabupaten Nganjuk. Hujan es yang datang tiba-tiba disertai dengan angin kencang ini menyebabkan atap-atap rumah dan beberapa bangunan ruko ini mengalami kerusakan. Kalau menurut keterangan warga, terjangan hujan es disertai angin kencang ini terjadi tiba-tiba dan juga cepat ya. Warga pun sempat juga mendokumentasikan saat terjadi hujan es di wilayah Nganjuk, Jawa Timur. Harap berhati-hati lagi kepada masyarakat karena di bagian wilayah di Indonesia mungkin cuacanya kurang bagus ya, Vi. Cenderung ekstrim gitu ya? Kategorinya cenderung ekstrim. Oke, sejumlah informasi sudah kita hadirkan untuk membuka rangkaian pagi hari ini. Kayaknya nggak komplit kalau kita nggak pemirsa untuk memantau bagaimana kondisi terkini langsung dari Bundaran Senayan, Jakarta. Sudah ada rekan-rekan dari NTMC Polri yang akan bergabung bersama kami. Pagi hari ini sudah ada Bribtu Mercy. Selamat pagi, Bribtu Mercy. Silakan informasinya langsung dari Bundaran Senayan, Jakarta.
Ya, silakan. Oke, Ya, baik. Nampaknya ada gangguan ya. Ada gangguan sedikit ya dari laporan rekan-rekan kami yang ada atau rekan-rekan NTMC yang berada di Bundaran Senayan, Jakarta. Kita tinggalkan informasi tersebut. Ya. Nah, kita jeda dulu sejenak pemirsa saya. Ini ada Presiden Prabowo Subianto ini mengunjungi Presiden ke-7 Joko Widodo di Solo, Jawa Tengah. Sebetulnya apa yang disampaikan ya ataupun yang diperbincangkan oleh kedua tokoh ini, mengingat ini bukan pertemuan sekali dua kali, cukup sering ya. Saya jeda periode berikut, kami akan hadirkan informasinya ke hadapan Anda. Presiden Prabowo Subianto mengunjungi kediaman Presiden ke-7 Joko Widodo di Solo, Jawa Tengah pada hari Minggu. Prabowo mampir untuk bertemu Jokowi setelah kunjungan kerja Presiden ke Merauke, Papua Selatan. Prabowo disambut hangat oleh Jokowi dan Ibu Iriana. Jokowi, Prabowo, dan Iriana berbincang sejenak di dalam rumah. Setelahnya, Prabowo dan Jokowi beranjak ke angkringan untuk makan malam. Kemana? Saya nggak tahu jalan di Solo. Jangan, Pak. Di tempat makan angkringan, Prabowo dan Jokowi bicara empat mata. Prabowo dan Jokowi menyantap menu angkringan khas Solo seperti tempe mendoan dan minuman hangat. Usai santap malam, Prabowo dan Jokowi menyapa awak media dan masyarakat. Dari Solo, Jawa Tengah, tim TV One mengabarkan. Ya, dari aktivitas Presiden Prabowo Subianto, kita bergeser ke Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang meninjau langsung uji coba program makan bergizi gratis, tepatnya di Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah pada Senin siang. Uji coba program makan bergizi gratis digelar di SD Negeri 1 Langkai dan menu yang disajikan untuk siswa yaitu nasi, ayam goreng, telur, sayur-sayuran, buah-buahan, dan juga air mineral serta susu. Para siswa sangat antusias ya menyantap makanan yang disediakan. Siswa juga mendapatkan buku gratis dari Wapres Gibran. Wali kelas sangat mengapresiasi program makan bergizi gratis untuk memenuhi kebutuhan gizi siswa. Enak loh jadi siswa sekarang. Kalau misalnya kita bisa memutar waktu jadi pengen siswa, juga ya? Iya, karena kan di tiap pemprov atau mungkin kabupaten kota saat ini juga sedang menuai janji, sedang menebar janji. Ada yang janjinya katanya nanti sarapan gratis, buat siswa sekolah. Ada makan siang yang gratis pemerintah juga, pusat. bergizi. Makan malam belum ada yang nawarin ya? Ya kan udah di rumah dong. Kalau sudah ada nanti saya baru mau belajar lagi nanti. Masakannya nggak dimasak, tapi gimana ya? Ada nggak sih efeknya kepada penjual makanan sekitar sekolah gitu kan ya? Itu penting juga kita lihat. Harapannya kan ini kan ada juga pemerataan ekonomi juga. Betul. Oke, sukses ya buat kegiatan program pemerintah ini nih. Pemirsa, ini kita beralih ke informasi lainnya nih. Ada 3 pekan ya melakukan pengintaian, penyidik Kejaksaan Agung ini akhirnya meringkus mantan Dirjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan, Prasetyo Budi Cahyono. Jadi Prasetyo ini diduga terlibat korupsi proyek kereta api yang merugikan negara 1,1 triliun rupiah. Wow, angkanya besar ya. Kejaksaan Agung menangkap mantan Dirjen Perkeretaapian Prasetyo Budi Cahyono di sebuah hotel di Sumedang, Jawa Barat. Dan Prasetyo ditangkap karena dugaan terlibat korupsi proyek jalur kereta api Pesitang Langsa di Balai Teknik Perkeretaapian tahun 2017 hingga 2023. Jadi jalur kereta tidak dapat difungsikan dan mengakibatkan kerugian negara mencapai 1,1 triliun rupiah. Kita bergeser ke informasi selanjutnya. Pemirsa, ini polisi kembali meringkus 2 tersangka baru kasus judi online yang melibatkan pegawai Kementerian Komunikasi dan juga Digital atau Komdigi. Jadi jumlah tersangka dalam kasus ini menjadi 16 orang. Mengutip pernyataan dari Direskrimum Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Polisi Wira Satya Triputra, 2 tersangka baru adalah seorang pegawai Komdigi dan 1 warga sipil. Tersangka mengaku telah mendapat 8,5 juta rupiah
dari setiap situs judi online yang mereka buka. Sejauh ini tercatat sudah ada 1.000 situs judi online yang dibuka kembali aksesnya. Pihak kepolisian menyatakan penyalahgunaan wewenang ini dilakukan karena para tersangka kenal dengan pihak situs judi online sehingga tidak dilakukan pemblokiran data. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Polisi Ade Arisham juga mengatakan bakal menyita semua aset hasil kejahatan yang dilakukan para tersangka untuk dikembalikan kepada negara. Total jumlah tersangka dalam kasus saat ini sudah mencapai 16 orang, pemirsa. Berarti ada juga penerapan pasal pencucian uang ya, sepertinya ya. TPPU ya. Kejaksaan Agung menetapkan Ibu Gregorius Ronald Tanur, pemirsa, yaitu Meriska Wijaya sebagai tersangka dalam kasus suap pengurusan perkara pembunuhan yang menjerat anaknya. Dalam konferensi pers malam tadi, Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Abdul Kohar mengatakan penetapan tersangka dilakukan penyidik usai memeriksa MW secara maraton. Penyidik ini sudah menemukan alat bukti yang akhirnya membuat status Ibu Ronald Tanur dinaikkan dari saksi awalnya ini menjadi tersangka. Tim penyidik pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus telah melakukan pemeriksaan secara maraton terhadap saksi MB, yaitu orang tua atau ibu dari terpidana Ronald Tanur yang dilaksanakan di Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Terkait dengan perkara tindak pidana korupsi dalam hal ini suap dan atau gratifikasi terhadap penanganan perkara Ronald Tanur berdasarkan surat perintah penyidikan telah menemukan bukti yang cukup adanya tindak pidana korupsi yaitu suap dan atau gratifikasi yang dilakukan oleh MW sehingga penyidik meningkatkan status MW ibu terpidana Ronald Tanur dari status semula yaitu saksi menjadi tersangka. Ya, kita tinggalkan kasus mengenai Ronald Tanur. Saya salah fokus dari rilis yang disampaikan. Apa yang menjadi petikan pelajaran buat Arif Fadil? Bukan petikan pelajarannya, saya salah fokus saya katakan tadi. Apa fokusnya? Saya perhatikan jam tangannya tetap konsisten dipakai oleh Direktur Tindak Pidana Khusus. Emang jam tangannya apa kira-kira kalau lihat dari mereka? Saya nggak tahu, cuman kan saya baca-baca. Kira Rimi tahu, enggak ya? Setelah menjadi sorotan oleh awak media, ternyata masih tetap dipakai, jadi konsisten, nggak apa-apa. Oh ya, bagus ya. Udah, kita tinggalkan ya. Oke. Kita bergeser nanti ke informasi yang lain boleh? Boleh tuh. Tapi kita ajak pemirsa dulu untuk jeda dulu sejenak. Nanti kita hadirkan informasi terkait seorang pengemudi ojek online ini yang ternyata menjadi korban begal oleh 2 orang pria di Gang Tapian Nauli, Jalan Brigjen Zain Mahamid, Kota Medan, Sumatera Utara. Selengkapnya kita akan hadirkan saat lagi, tetap bersama kami. Seorang pria di Surabaya tewas dihajar warga setelah kepergok mencuri sepeda milik anak yatim piatu di panti asuhan. Meski sempat kabur dengan membawa sepeda curian, namun akhirnya pelaku ini berhasil ditangkap oleh warga. Sempat terjadi aksi kejar-kejaran dengan warga di kawasan Manyar Sabrangan, Surabaya, pemirsa. Sejumlah warga mengejar sambil berteriak maling. Aksi pencurian ini kepergok pengasuh Yayasan Panti Asuhan yang mendapati pelaku tengah membawa kabur sepeda curian. Hingga akhirnya maling tersebut berhasil ditangkap dan juga dihajar oleh massa. Maling sepeda yang berusia sekitar 40 tahun ini terkapar usai menjadi bulan-bulanan warga. Tak berselang lama, pelaku meregang nyawa di lokasi kejadian. Aksi main hakim warga yang berujung kepada kematian ya berarti ya.
Baik, kita bergeser pemirsa ke informasi selanjutnya. Polres Purworejo tidak butuh waktu lama dalam menangkap pelaku kasus pembunuhan yang terjadi di Duku Sikubang, Desa Kaligintung, Kecamatan Pituru, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Pelaku saat ini sudah ditetapkan menjadi tersangka dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Pelaku atas nama Manio ditetapkan sebagai tersangka kasus pembunuhan yang menimpa seorang kakek atas nama Ali Suparman di Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah pada Kamis lalu. Warga desa Kaligintung, Kecamatan Pituru, sebelumnya dikejutkan atas peristiwa kematian korban. Jasad korban tergeletak dekat kandang kambing dengan kondisi yang penuh darah. Sesuai dengan hasil penyelidikan yang dilakukan polisi, diketahui korban meninggal akibat dianiaya oleh pelaku yang tak lain anak menantunya sendiri. Sementara itu pemirsa, kesal lantaran permintaannya tak dituruti, diduga seorang anak di Kabupaten Oku Selatan ini nekat membunuh ayah kandungnya sendiri. Warga desa Pendagan, Kecamatan Muara II, Kabupaten Oku Selatan mendadak heboh lantaran menemukan pasangan suami istri atas nama Saparudin, 62 tahun, dan Sulastri. Ini ditemukan dalam kondisi mengenaskan di dalam rumahnya. Kondisi keduanya ini penuh dengan luka bacokan di seluruh tubuh. Korban Saparudin ditemukan dalam keadaan sudah tidak bernyawa, sementara sang istri mengalami luka serius dan langsung dilarikan ke rumah sakit terdekat. Jadi dari keterangan Sulastri, pelaku pembacokan tersebut tidak lain adalah anak kandungnya sendiri yang bernama Febri. Peristiwa tersebut awalnya Febri yang meminta uang kepada ayahnya sebesar Rp300.000 untuk membayar kontrakan. Namun permintaan itu tidak dituruti oleh sang ayah. Lantas pelaku yang marah langsung menyerang kedua orang tuanya dengan menggunakan golok secara brutal yang mengakibatkan Saparudin, yakni sang ayah, meninggal dunia. Pemirsa, seorang pengemudi ojek online menjadi korban begal oleh dua pria di Gang Tapian Nauli, Jalan Brigjen Zain Hamid, Kota Medan, Sumatera Utara. Pelaku membawa kabur satu unit sepeda motor milik korban. Kemudian pelaku juga menodongkan pistol dan juga senjata tajam ke arah korban. Nasib apes dialami Aderian Pratama Siagian, ojek online yang menjadi korban perampokan begal. Ade menjadi korban keberingasan pelaku begal saat sedang mengantar orderan ke Jalan Marindal. Saat melintas di Gang Tapian Nauli, Brigjen Zain Hamid, Medan, dirinya dipepet dua pria mengendarai sepeda motor. Pelaku menendang Ade hingga jatuh ke parit dan mengancam dengan menodongkan pistol serta senjata tajam dan membawa kabur sepeda motor miliknya. Akibat kejadian itu, korban saat ini tak bisa mencari nafkah untuk keluarganya disebabkan sepeda motor yang raib dibawa kabur pelaku begal. Korban diketahui juga sudah melapor ya kepada pihak kepolisian dan harapannya pihak kepolisian bisa segera menangkap para pelaku. Dan pemirsa, kami ajak Anda untuk mengetahui secara pasti ya perihal kejadian yang menimpa salah seorang ojek online ini. Dan sudah bergabung bersama kami pagi hari ini ada Aderian Pratama Siagian, korban dari keberingasan kawanan begal di Medan. Selamat pagi, Ade. Gimana kondisi Anda hari ini, pagi ini? Jauh lebih membaik? Baik, Pak. Ada luka apa yang Anda alami akibat kejadian ini? Jadi Ade masih agak sakit juga badan ini, Pak. Oke, Ade bisa mendengar suara kami? Bisa, Pak? Iya, Pak. Bisa ya? Baik. Jadi Bisa, ada luka yang dialami dari kejadian ini?
Kalau luka sih tidak ada Pak, cuma memar-memar di badan aja. Memar di badan ya. Kalau kronologis kejadian tuh seperti Iya. apa sih? Bisa diceritakan kembali? Saat itu saya dapat trip orderan di daerah Jalan Tapian Nauli. Dan saat saya sudah mengambil makanannya, saya jalan lewat situ, Pak. Dan setelah saya jalan, tiba-tiba ada yang menendang di belakang saya. Dan saya terjatuh itu sampai ke parit. Saat saya terjatuh di parit, dada saya diinjak. Dan saya masih memegang sepeda motor saya di tangan. Tidak saya lepas. Saat itu dia mengeluarkan pistolnya dan ditembakkan dia sekali ke atas. Kamu diam aja di situ, itu bilang dia. Karena saya udah takut, jadi saya lepaskanlah pelan-pelan. Saya bilang sama dia, Pak, tolonglah Bang, saya ini orang susah cuma ojek online. Tolonglah jangan diapakan. Dia bilang, udah, kau diam aja di situ. Langsung dibawa lari, Pak, keretanya. Ya, Mas Ade, ini saat kejadian memang tidak ada orang yang membantu, lokasi sepi atau bagaimana? Saat itu lokasinya memang sepi. Jam berapa Dan kejadian? tidak ada orang. Sekitar jam 5.30, Pak. Sore ya? Pagi, subuh. Oh, pagi. Oh, subuh. Nah, itu orderannya sendiri, orderan untuk diantar ke rumah atau bagaimana? Apa itu orderannya sebenarnya fiktif atau bagaimana? Untuk orderannya saya belum tahu, Bu, yang nganternya ke rumah atau kemana. Karena belum sempat diantar makanannya ini. Oke. Pelaku ini berapa orang, Adek? Berjumlah 2 orang, Pak. 2 orang menggunakan pistol ya, 1 orang yang Anda lihat. Ada senjata lain yang Iya, Anda lihat? Satu menggunakan pistol dan satu memegang sebuah pisau. Sebuah pisau ya. Kalau ciri-ciri Anda masih ingat? Ciri-ciri masih ingat, Pak. Bisa disebutkan mungkin, digambarkan oleh Anda? Yang memegang pistol ini orangnya sedikit gemuk, pendek dan kulitnya agak hitam. Dan yang memegang sebuah pisau ini, Pak, dia kurus, tinggi. Oke, wajah terlihat jelas atau menggunakan sebo atau helm pada saat itu? Dia hanya menggunakan masker, Pak. Ditambah jalanan Masker. yang agak gelap, jadi susah diapakan, Pak. Tidak begitu jelas ya, Ya, wajahnya ya. Mas Ade sudah melaporkan kepada pihak kepolisian dan update-nya seperti apa? Sudahkah pihak kepolisian dapat mengidentifikasi para pelaku atau mungkin ada CCTV di sana yang bisa juga membantu untuk menemukan pelaku? Bagaimana update dari pihak kepolisian, Mas Ade? Dari pihak kepolisian sudah melakukan katanya pencarian. Dan belum ada kabar sampai sekarang, Pak. Masih dilakukan pencarian. Oke, kalau boleh tahu nih Mas Ade, itu motor yang dibawa kabur kawanan begal ini sudah lunas kah? Atau masih kredit ini? Masih kredit, Pak. Karena memang rencananya mengambil kredit itu untuk bekerja. Baru 5 bulan. Sudah berapa lama jadi ojek online ini, Ade? Baru sekitar 1 bulan. Waduh, 1 bulan. Praktis nggak ada motor sekarang ya, berarti nggak bisa Cari rezeki ya? ambil orderan ya berarti ya? Iya, Pak. Inilah lagi menganggur di rumah jadinya, Pak. Sudah berkeluarga, Adek? Belum, Pak. Belum ya. Baik, Mas Ade semoga
cepat mendapatkan kabar baik dari pihak kepolisian, pelaku juga ditangkap begitu ya. Dan motor bisa dikembalikan, harapannya seperti itu, karena ini motornya juga memang buat beraktivitas dan juga buat bekerja dari Mas Ade. Baik, sehat selalu Mas Ade, assalamualaikum. Terima kasih ya. Terima kasih. Salam. Iya Bu. Oke, kita akan ajak pemirsa untuk jeda dulu sinak, nanti kita hadirkan informasi dan juga perbincangan. Ini mendekati masa pencoblosan Pilkada Jakarta. Demi menaikkan elektabilitas, masing-masing paslon ini nampaknya terus melakukan manuver dengan cara mencari dukungan dari sejumlah tokoh nasional. Selengkapnya saat lagi tetap bersama kami. Mendekati hari pencoblosan Pilkada Jakarta 2024, manuver para paslon gubernur dan wakil gubernur Jakarta semakin gencar dikerahkan. Hasil survei sejumlah lembaga yang menunjukkan Pilkada Jakarta akan bersaing ketat dan diprediksi akan terjadi 2 putaran, membuat para paslon dan pendukungnya terus berjibaku untuk menaikkan elektabilitas mereka. Salah satunya adalah terus mencari dukungan dari sejumlah tokoh nasional. Mereka bahkan saling klaim telah mendapat dukungan dari sejumlah tokoh yang dianggap dapat menggerek elektabilitas. Calon gubernur nomor urut 1, Ridwan Kamil, terus melakukan pertemuan dengan sejumlah tokoh. Tak tanggung-tanggung, RK bahkan melakukan pertemuan maraton dengan 2 tokoh penting nasional, yaitu Presiden RI Prabowo Subianto dan Presiden periode tahun 2014-2024 Joko Widodo. RK bahkan berani mengklaim bahwa Prabowo dan Jokowi dipastikan mendukung dirinya 100% sebagai calon gubernur Jakarta nomor urut 1. Sedangkan pasangan calon nomor urut 3, Pramono Anung Rano Karno, terus bergerilya meyakinkan sejumlah tokoh untuk berada satu perahu dengan mereka. Meski telah mengantongi dukungan dari mantan gubernur DKI Basuki Cahayapurnama, Pramono Rano terus mencari dukungan dari sejumlah tokoh nasional. Salah satunya adalah mantan gubernur DKI Anies Baswedan. Di sejumlah kesempatan, Rano bahkan meyakini meski tidak secara gamblang, Anies mendukung Pramono Rano. Namun Rano mengklaim para pendukung Anies saat ini berada di posisi mereka. Lantas, benarkah mendapat endorsement dari nama besar tokoh nasional bisa menaikkan elektabilitas? Atau sejatinya rakyat semakin cerdas? Calon pemimpin Jakarta yang akan mereka pilih adalah yang benar-benar dekat di hati mereka? Tim TV One mengabarkan. Nah, untuk membahas hal ini nih ya, kita sudah mengundang narasumber. Nih di studio 1 orang. Ya. Melalui Zoom 2 orang. Di studio. Aris Setiawan Yodi, apa kabar? Assalamualaikum. Selamat pagi, waalaikumsalam. Salam Jakarta menyala. Menyala ya? Menyala sekali. Iya. Udah hadir di sini nyala loh. Menyala. Hasil survei juga menyala semua kita. Wih, sudah menyinggung hasil survei. Juga ada Profesor Siti Fadila Supari. Selamat pagi, assalamualaikum, Bu Siti. Pagi, assalamualaikum Bu Siti. Waalaikumsalam, waalaikumsalam. Terima kasih. Maaf dari Zoom. Nggak apa-apa Bu. Nggak apa-apa Ibu. Juga ada Cheryl Tahansil. Selamat pagi Cheryl, apa kabar? Pagi Mbak Cheryl. Halo pagi semuanya, pagi-pagi. Halo Mbak Siti, Ibu Siti. Ditungguin nih padahal nih ya ibu-ibu di studio nih, tapi mungkin saya mau ke Mbak Sheryl dulu ya. Penasaran nih Mbak Sheryl, sebenarnya kan kalau dari RK ini yang paling sering gitu ya, kayaknya sering banget bertemu tokoh-tokoh nasional. RI 1, kemudian mantan presiden dan lain sebagainya. Ini seberapa penting sih menegaskan dukungan dari tokoh nasional ini yang ujung-ujungnya pasti untuk meraup suara warga Jakarta kan, meningkatkan elektabilitas. Seberapa penting sebenarnya? Tentunya sangat penting karena kita lihat survei Litbang Kompas kemarin kalau nggak salah keluarnya ya. Di situ kan approval rating misalnya tingkat kedisukaan terhadap misalnya tokoh-tokoh nasional yang besar ya, ada Presiden ke-7, Presiden ke-8, Pak Jokowi dan juga Pak Prabowo, itu masih tinggi sekali kalau dibandingkan dengan tokoh-tokoh lain ya. Dan kita harus ingat bahwa di Jakarta ini merupakan
merupakan memang sebuah wilayah yang cukup spesial berbeda dengan wilayah pilkada lainnya karena menunjukkan bahwa di DKI ini memang konstelasi politik ini penting ya, dan bagaimana menjaga berbagai pihak ini untuk memberikan dukungan yang real begitu. Karena begini, siapapun nanti yang akan duduk di DKI tentunya harus betul-betul inline dengan kepemimpinan pusat agar program-program terutama dari Pak Prabowo Gibran ya, ini bisa program-program yang terbaik untuk warga bisa lebih bersinergi untuk jatuh ke tangan yang tepat, untuk tepat sasaran ke warga masyarakat yang membutuhkan. Jadi sebenarnya kalau kemarin kita lihat ada pertemuan-pertemuan ya yang orang bilang rally begitu. Sebenarnya bukan rally ya, karena memang pertemuannya sudah lama direncanakan, tetapi karena kesibukan peralihan transisi antara Presiden ke-7 ke-8 itu tentunya kita harus menunggu waktu yang tepat begitu. Tapi intinya pertemuan kemarin itu lebih banyak berkoordinasi seperti apa sih DKI nanti kalau memang takdir menentukan ya bahwa Pak Ridwan Kamil dan Pak Suswono yang akan memimpin di DKI. Jadi lebih koordinasi bagaimana nanti program-program. Dan kalau terkait dengan pertemuan dengan Pak Prabowo, kita harus ingat bahwa Presiden melakukan pertemuan itu seusai jam kerja, dan Pak Presiden, Pak Prabowo dalam hal ini kan juga sebenarnya merupakan ketua umum dari salah satu dari 16 partai yang mendukung Pak Ridwan Kamil dan Pak Suswono untuk maju di Pilgub DKI ini. Gitu. Oke. Ya, artinya itu kalimat Anda terakhir itu untuk menjawab tudingan cawe-cawenya Presiden gitu ya di Pilkada mungkin gitu ya Ceril ya. Tapi Ceril, kalau misalnya Prabowo sudah, Jokowi sudah, di salah satu atau di beberapa macam berita online juga ada pernyataan dari RK loh. Anies Baswedan juga sudah dihubungi. Nah, tapi kapan realisasinya? Katanya lagi sprint nih, kan ketemu toko-toko. Lagi rally ya, lari ya. Iya, kalau dihubungi betul sudah dihubungi. Masalahnya jadwalnya itu kapan kan? Karena ini padat sekali jadwal dan tiba-tiba seusai ada makan di restoran Padang dengan Pak Prabowo juga lalu ke Solo begitu ya. Itu tiba-tiba membludak itu semua jadwal yang mengajukan ke bagian protokoler untuk jadwal begitu ya. Jadi begitu besar keinginan masyarakat dan juga tokoh-tokoh di DKI maupun nasional yang ingin bertemu dengan Pak Ridwan Kamil dan juga Pak Suswono langsung. Ini mungkin karena mereka pengen tahu nanti bagaimana sih komitmennya kalau misalnya sampai betul bisa memimpin Jakarta ya. Dan tentunya memang kita harus menemui karena bagaimanapun juga Bang Ridwan Kamil ini kan boleh dibilang dia adalah tokoh daerah yang punya popularitas nasional begitu ya. Tapi masuk DKI ini kan kita harus berhadapan dengan elit-elit politik, juga simpul-simpul masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat itu juga ratusan yang harus dihampiri ya. Tentunya sebagai tamu yang datang ke Jakarta ingin menjadi sosok yang mengayomi warga Jakarta. Tentunya ini harus dilakukan pertemuan-pertemuan seperti ini begitu. Termasuk dengan Pak Anies dalam kapasitasnya sebagai orang yang pernah memimpin DKI. Kalau perlu kita juga ingin bertemu dengan Pak Basuki Cahayapurnama. Jadi semua tokoh-tokoke baik yang pernah memberikan kontribusi besar untuk DKI ini memang layak untuk istilahnya ya diadakan silaturahmi begitu. Oke. Mas Aris sudah senyum-senyum aja nih, tapi saya mau ke Ibu Siti Fadila dulu. Sesuai nomor urut aja lah. Sesuai nomor urut aja ya. Bu Siti Fadila, ini kalau melihat dua paslon lainnya nampaknya sudah ramai begitu ya diberitakan di online, di media konvensional, bertemu sana sini, tokoh nasional dan lain sebagainya. Nampaknya yang kurang ada gerakan-gerakan manuver-manuvernya. Kata siapa tuh? Karena kita tanya langsung nih. Ini Darmakun ini kapan ketemu? Karena sudah ada mantan Menteri Kesehatan di dalamnya. Di dalam tim sesnya ya. Nah, kalau dari sisi Darmakun sendiri melihat, ya silakan. Menurut saya, manuver dengan cara mendekati penguasa itu adalah gaya lama yang belum tentu disenangi masyarakat Jakarta yang mempunyai pemikiran-pemikiran yang rasional. Seolah-olah penguasa itu akan bisa mengatur pemenangannya. Nah itu suatu konsep yang sangat salah. Dan kalau saya lihat pada paslon 01, maaf ya Mbak Ceril, nah itu satu dia bertemu dengan Pak Prabowo, kemudian kayak panik, kemudian ke tempatnya ke Solo. Nah itu menunjukkan kepanikannya. Menurut saya 01 itu panik. Satu, itunya menurun dibandingkan dengan 03 ya Pak Arief ya. Bapak Arief senyum-senyum nih Pak Arief. Nah kemudian menurun, kemudian Pak Suswono
mendapatkan apa namanya suatu kecelakaan di dalam berbicara, di mana dia mendiskreditkan Nabi Muhammad, itu berat sekali untuk umat Islam yang konon itu adalah mayoritas di Jakarta. Waduh, itu betul-betul sangat menyakiti hati orang masyarakat Islam. Nah, itu kayaknya beliau panik ke tempat Pak Prabowo. Saya yakin Pak Prabowo menjawab, saya netral, karena dalam pidatonya beliau, dia juga statementnya beliau, dia tidak akan mengurusi pilkada, dia tidak akan mempengaruhi pilkada, biar berjalan seperti apa adanya. Itu dari Pak Prabowo. Nah, kalau independen harus menghargai itu. Nah, kemudian dia lari ke Solo, ke Pak Jokowi. Ini menunjukkan suatu kepanikan. Nah, kalau kepingin dekat sama Pak Jokowi, ya jelas kalah sama Pak Pramono Anung. Pak Pramono Anung itu dia sekap yang udah 10 tahun. Yang namanya sekap dengan presiden, waduh, itu deket banget. 10 tahun tiap hari ketemu. Nah, itu menurut saya suatu hal yang apa namanya, kalau ingin menyaingi kedekatan. Tapi saya kira Pak Prabowo pasti juga tidak mau dibilang tidak adil. Apalagi Pak Jokowi yang sudah tenang-tenang di Solo, dia akan tidak mau dibilang cawe-cawe. Nah, ini menurut saya kok itu suatu kepanikannya dari 01. Nah, nah kalau 03 sebetulnya kalau Pak Pram masih ada poin untuk 03-nya ternyata. Sudah dekat dengan Pak. Singkat aja, Bu. Jadi mestinya jangan berlomba mendekati penguasa, tapi berlomba mendekati rakyat. Kemudian Bu Siti, saya ingin mendengar komentarnya Sheryl dong dari pernyataan Bu Siti, Sheryl. Rakyat itu. Jadi menurut saya baik, Bu Siti, itu kepanikan saja. Dan kemudian baik, Bu Siti. apakah mendekati penguasa itu pasti akan menjadi menang? Itu belum tentu, menurut saya belum tentu. Nah, yang paling penting adalah bagaimana mendekati rakyat, itu saja. Baik, Ibu Siti. Sheryl, silakan Sheryl. Baik. Thank you, Arif. Silahkan saja ya kalau Bu Siti mengatakan mendekati penguasa, tapi dalam konteks ini, tadi saya melihat Ibu Siti sebagai ketua tim ses pasangan Paslon 02, jadi lebih seperti jubirnya pasangannya Pramono ini. Maaf Bu Siti. Tapi begini, kalau misalnya kita uji kedekatannya, pertanyaan saya begini, pasti banyak sekali orang yang ingin bertemu dengan Pak Prabowo ataupun Pak Jokowi begitu kan. Tapi pertanyaannya bisa ketemu atau tidak? Yang jelas Pak Ridwan Kamil diterima dengan baik. Kemarin dalam deklarasi Gerakan Solidaritas Nasional juga berkali-kali disebutkan oleh Pak Prabowo ya, bagaimana Pak Ridwan Kamil memang didukung untuk maju dalam DKI. Dan kalau misalnya bicara kedekatan, saya rasa dekat Pak Ridwan Kamil dengan Pak Jokowi, karena ingat dalam koordinasi pusat dan daerah, Pak Ridwan Kamil itu gubernur dan kurator IKN. Berarti kan dekat sekali hubungannya dan dipercaya dalam hal profesionalisme. Jadi bukan hanya dalam kedekatan politik begitu. Dan kalau misalnya dibilang panik, saya rasa tidak ya, karena begini, Pak Ridwan Kamil ini punya track record yang baik dan bisa ditawarkan untuk warga DKI. Jadi tidak ada kepanikan. Kami bukan orang yang misalnya tidak percaya dengan COVID begitu, padahal jelas semua orang di seluruh dunia merasakan itu begitu ya. Tapi apapun itu, kalau kita bicara soal hasil survei, betul memang pada saat ini bersaing ketat ya antara 01 dan 03, dan kami sangat menghargai hasil survei yang ada karena kami di tim ses pun kami butuh mengetahui refleksi bagaimana kondisi masyarakat sekarang ya. Yang jelas pada saat ini begitu besar animo orang yang mengundang paslon kami, terutama Bang Ridwan Kamil ya, untuk datang karena mereka ingin kenal lebih dekat. Mungkin selama ini terlalu banyak black campaign yang diluncurkan oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab ya. Dan ketika orang melihat sosok Ridwan Kamil yang saat ini tiba-tiba menjadi media darling, orang jadi ingin lebih tahu aslinya seperti apa. Jangan-jangan black campaign yang ada di sosial media dan WhatsApp itu tidak betul, bahwa pasangan kami misalnya ABCD. Ternyata ketika ketemu adalah seseorang yang sosok yang hangat, bisa diraih dengan mudah, dan juga sosok yang punya visi misi yang jelas begitu. Baik, Mbak Sheryl. Ini saya mau ngasih kesempatan ke Mas Aris, tapi kayaknya udah menjadi perwakilan dari Siti Fadila nih. Kayaknya Mas Aris nggak perlu ngomong nih loh. Mau ngomong atau senyum-senyum aja nih? Udah ada Bu Siti Fadila nih soalnya nih. Tapi ntar dari saya kita jeda dulu deh. Ya, kami kembali saat lagi. Tetaplah bersama kami. 1 hari penuh. Apalagi yang mau didebatin sama Aris, Riz. Seorang Aris aja udah dibantu oleh Profesor Siti Fadila Supari gitu loh, Riz. Mau kasih kesempatan ke Mas Aris atau ke Bu Siti lagi nih sebagai... Silakan, Riz. Ya,
Tadi disampaikan memang bagaimana cara pandang masyarakat ya, termasuk paslon-paslon lain. Tapi kalau dari kami sendiri, kami memang fokus terhadap strategi yang kami lakukan sendiri, tidak berpengaruh terhadap kan juga bertemu tokoh lain gitu kan, yang itu sudah dilakukan jauh lebih dulu Mas Pram dan Bang Dul. Memang kami meyakini ada sebab ada akibat, ya tidak mungkin sesuatu terjadi tanpa sebab. Maksudnya? Alhamdulillah. Mungkin tadi disinggung oleh Mbak Sheryl pertama bahwa menyinggung Litbang Kompas. Alhamdulillah pagi ini rilis Litbang Kompas ya yang dibiayai khusus oleh lembaga Kompas sendiri menghasilkan per Oktober ya elektabilitas Mas Pram sudah menyalip Kang Emil di angka 38%, sementara 34% Kang Emil. Nah ini alhamdulillah kami bersyukur, dan tadi malam juga kami juga mendapatkan kabar yang alhamdulillah juga ya, karena Perkumpulan Survei Opini Publik Indonesia Persevi, lembaga yang berwenang untuk menjatuhi sanksi melindungi atau menaungi berbagai lembaga survei ya yang terdaftar, yaitu menyampaikan bahwa Lembaga Survei Indonesia LSI yang per Oktober memenangkan ya Mas Pram dan Bang Dul dengan 41% dan Kang Emil 37%, terbukti valid datanya dan benar dalam melakukan metode survei. Sementara Poltreking yang dalam hasil surveinya yang dipublis 1 hari kemudian setelah LSI, kita tidak melibatkan survei hari ini ya, tetapi itu 51%, 37%, kayak 36 Mas Pram itu terbukti tidak bisa dipertanggungjawabkan datanya dan salah. Sekali lagi saya ingatkan kita nggak ada pihak ya betul ya. Ya itu tetapi memang tinggi, betul gitu. Jadi yang menyatakan Mas Pram itu menang itu survei valid, yang sementara Poltreking yang menyatakan Kang Emil itu menang itu terbukti tidak bisa dipertanggungjawabkan datanya oleh Persepi. Tadi malam itu resmi ya. Jadi memang kita melihat ada tren kenaikan elektabilitas yang luar biasa dari Mas Pram dan Bang Dul ya, dari angka 20-an sampai hari ini unggul ada yang 41, sementara Kang Emil penurunan yang cukup drastis dari di atas 50% sampai hari ini di angka 34%. Makanya Anda nggak perlu lagi ketemu tokoh nasional. Bukan seperti itu. Kalau kita ngomong ini berkaitan dengan bertemu tokoh nasional, jauh sebelum Mas Pram, sebelum Kang Emil melakukan pertemuan-pertemuan dengan tokoh-tokoh, Mas Pram juga sudah bertemu dengan berbagai macam tokoh ya. Mas Anies misalnya sudah bertemu di CFD secara tidak sengaja, seperti itu kan, berdiskusi. Yang kemudian mungkin setelah itu ditindaklanjuti oleh banyak pendukung-pendukung atau elemen Mas Anies itu yang berjalan bersama kami ya, mendukung kami, kemudian memberikan masukan-masukan terkait dengan visi misi, dan itu memang sudah tercermin sekali. Misalnya itu melanjutkan JIS, kemudian melanjutkan Jaklingko RP 0. Kalau udah ada rencana bertemu lagi dengan Mas Anies selain di CFD, sama Pak Prabowo ada nggak? Untuk Pak Prabowo, mohon maaf ya, ini saya harus berbicara fakta. Pak Prabowo kan kerja 10 tahun kata Bu Siti Fadila tadi. Saya harus berbicara fakta ya. Alhamdulillah kami sudah sempat bertemu duluan pada masa periode pilkada ini. Mas Pram itu dengan Pak Prabowo langsung di rumahnya ya bertemu. Jadi di belakang layar waktu pas enggak on record, waktu pas pemanggilan para menteri kan Mas Pram datang, dan Mas Pram menyampaikan salah satu isi pertemuannya yaitu Mas Pram mendoakan Pak Prabowo menjadi presiden yang akan dilantik segera. Kemudian Pak Prabowo juga mendoakan Mas Pram di pilkada Jakarta. Ya, Pak Prabowo mendoakan Mas Pram juga di pilkada Jakarta. Artinya ada sinergitas memang. Dan mohon maaf kalau kita melihat tradisi atau budaya Jawa ya. Orang yang kalau kita kenal Mas Pram dan Pak Prabowo sama-sama orang Jawa misalnya, orang yang diterima di rumah itu biasanya lebih dekat hubungannya dibandingkan di tempat umum gitu kan. Nah ini kan kita banyak melihat seperti itu, lebih intimate begitu ya, lebih intimate gitu ya. Dan biasanya kalau misalnya kita sudah sering ketemu, sudah dekat, itu kalau habis bertemu nggak perlu diposting-posting, gitu kan, karena sudah akrab gitu kan. Nah kemudian kalau Pak Jokowi ya jelas. Kalau Pak Jokowi sudah jelas ya. Hubungannya juga Mas Pram juga sudah baik. Makan malam, makan siang sudah sering sama Pak Jokowi, sudah biasa gitu kan. Juga waktu pas Mas Pram dicalonkan oleh PD Perjuangan, didaftarkan KPU oleh Hanura juga, itu Mas Pram, ya? Menghadap dan juga ditelepon oleh Pak Jokowi untuk silahkan maju Mas gitu. Jadi tidak ada hubungan yang tidak baik lah antara pertemuan di muka publik ya nggak apa-apa juga kan gitu udah tinggal telepon dan tinggal WA gitu. Jadi memang pertemuan di muka publik tuh apa tuh? Ya mungkin ya, tadi kan kita nggak bisa melihat macam-macam. Saya tidak mau mengkomentari ya kan. Saya tidak mau mengkomentari, tetapi kalau saya komentari, tapi pertemuan nggak komentari. Iya, mungkin kan ada hubungannya ya kan. Karena memang kalau misalnya tren elektabilitas naik itu sulit kalau turun. Kalau sudah turun sulit naik lagi. Kepanikan, kekhawatiran itu yang akhirnya membuat ada pertemuan di muka publik. Iya, saya itu bisa ditanyakan ke Mbak Sheryl ya. Kalau masalah kepanikan udah dijawab lain ya. Nah, masalahnya kalau kami memang fokus ke masyarakat ya. Hasil dari pertemuan ke masyarakat
Bawaslu menyatakan apa? Bawaslu menyatakan bahwa secara kuantitas, secara jumlah, Mas Pram dan Bang Duli ini adalah paslon yang paling sering terjun dan melakukan kegiatan bersama masyarakat, ya kan? Kemudian ini bisa tercermin juga dari dukungan berbagai elemen masyarakat, Forkabi, FBR, para habaib, para ulama, gitu kan? Kemudian beberapa ketum Jakmania dan juga Dedengkot Jakmania beberapa kali hadir, ya, ketika acara Mas Pram bertemu masyarakat hadir, ya. Itu apakah itu deklarasikan memang belum, tetapi kan apakah bentuk dukungan atau ya, tetapi kan bisa ditanyakan saja langsung gitu kan ke Pak Diki itu, ya kan. Nah, tetapi saya melihat seperti ini, bahwa kalau tren elektabilitas sudah naik, itu biasanya sulit turun. Kalau sudah turun biasanya sulit naik. Ini biasanya berkali-kali nih. Nah, ini mungkin berkaitan dengan banyak ada paslon yang akhirnya melihat hal ini harus bermanuver ke sana kemari, gerubak-gerubuk. Tapi ini cukup percaya diri kayaknya nih ya, kalau gitu kan. Ujung-ujungnya sih satu kata, panik. Ya enggak. Oke, Riz, kita tengah poin nih, Riz. Saya ke Bu Siti Fadila. Bu Siti, ini kalau misalnya Aris udah nyinggung-nyinggung soal survei, Bu. Nah, pada kenyataannya nomor 2 ini surveinya paling buncit. Ya, saya nggak mau mengatakan itu, tapi kira-kira bisa nggak terdongkrak, Bu, paslon 2 ini, Bu? Kalau berdasarkan survei, ya mestinya kita memang tidak punya konsultan politik. Otomatis kita tidak punya konektivitas dengan surveyor manapun saja. Nah, kalau mudah-mudahan kalau Kompas saya nggak tahu ya, apa Kompas itu juga independen apa tidak. Tapi memang cara dari independen memang sangat berbeda dengan paslon-paslon yang lain. Yang dari partai kan semuanya tuh serba lengkap. Tapi kalau kita kan memang betul-betul dari rakyat jelata, jadi tidak mempunyai hal-hal yang dipunyai oleh paslon independen. Cuman ya kita hati-hati jangan sampai menyinggung suatu kepercayaan. Misalkan tadi pada paslon 1 itu kepleset ngomong tentang Nabi Muhammad. Ya paslon 3 juga ada keplesetnya. Pak Pramono Anung itu menghilangkan program mengaji setelah maghrib yang dulu dibikin oleh Pak Anies. Nah, apa ya itu anaknya anak apa ya tidak memperhatikan itu. Nah, jadi ini dua-duanya memang menyinggung umat Islam lah ceritanya. Nah, kalau independen yang kita adalah memang kita selalu mendekat pada rakyat. Memang tidak seperti terekspos seperti paslon-paslon yang lainnya, itu saya akui. Ya, kita memang langsung terjun ke masyarakat terus, dan kami mempunyai gambar-gambar bukti-bukti itu ya, tapi cuma di medsos gitu. Nah, tidak seperti meriahnya paslon-paslon, karena memang paslon-paslon kan banyak uangnya, kita tidak banyak uangnya. Nah, cuman kita meyakinkan pada masyarakat bahwa kalau calon independen itu nanti kepilih jadi gubernur, maka gubernur itu akan bisa memimpin yang sangat dekat dengan rakyat, karena tidak dicawe-cawein oleh partai. Nah, kalau dicawe-cawein oleh partai, pasti nanti kalau jadi gubernurnya tidak bisa berdiri dengan tegak karena punya utang dengan orang-orang atau golongan-golongan yang dulu mendukung. Nah, itu yang kelemahan dari petugas partai. Sekarang kelihatannya meriah, tapi begitu jadi gubernur utang. Pada waktu kampanye, utang pada waktu ini. Nah, itu kelebihannya independen. Itu kelebihannya independen. Oke, kita harus jadi dulu sinak, nanti kita mau ke Mbak Sheryl ya. Ini tadi dikatakan bahwa ya nggak perlulah ada pertemuan di muka publik, kan tinggal telepon, tinggal WhatsApp. Buktinya juga ujung-ujungnya ini elektabilitas dari paslon 3 naik terus. Nah, tanggapannya seperti apa ya? Kita akan hadir ke saat lagi, tetap bersama kami. Baik, langsung kita lanjutkan perbincangan. Saya mau ke Mbak Sheryl. Mbak Sheryl, kalau kata Mas Aris sih ya nggak perlulah ketemuan publik-publik, lihat begitu, tinggal WhatsApp, tinggal telepon, tuh juga elektabilitas nih nggak perlu dipertontonkan lah. Nggak perlu dipertontonkan, terus naik nih. Gimana tanggapannya Mbak Sheryl? Gini ya, kalau misalnya dibilang tidak perlu dipertontonkan, saya tanya tadi yang Mas Aris ulang-ulang pertemuan dengan Mas Pram, antara Mas Pram dan Pak Prabowo itu bagaimana? Dan saya mau klarifikasi di sini. Saya bisa pastikan bahwa pertemuan itu bukan membahas pilkada. Tapi pada saat itu Mas Pram datang sebagai utusan dari Ibu Megawati dari partai PDIP untuk mengatur pertemuan antara Pak Prabowo yang sudah
sudah menang sebagai presiden bertemu dengan Ibu Megawati. Jadi beliau adalah utusan PDIP pada saat itu. Dan yang saya heran, saya pertanyakan ya, sebenarnya kita tahu lah ya, konstelasi politik di Pilkada DKI ini adalah bagaimana tim Pak Prabowo melawan tim Ibu Megawati. Tapi kenapa dari semua spanduk dan baliho, Pram Rano tidak berani memasang logo PDIP? Ini ada apa? Apakah karena mereka tahu bahwa PDIP di DKI Jakarta kalah dalam Pilpres dan Pileg? Nah, itu pertanyaan saya. Dan jadi silakan saja ya kalau mau klaim-klaim ya. Tapi yang jelas kami tahu betul, karena saya di TKN dan berkomunikasi langsung dengan tim Pak Prabowo, bahwa pertemuan itu tidak membahas pilkada, tapi membahas bagaimana pertemuan Ibu Mega dan Pak Prabowo. Dan tentunya sebagai seorang presiden ya, kalau tadi ada klaim bahwa mendoakan ya, siapa saja yang maju dengan niat baik pasti harus didoakan ya. Dan tadi kalau kita lihat juga di Car Free Day, itu kan sebenarnya bukan janjian, tapi nyegat. Mas Pram Rano ini nyegat Pak Anies karena pengen ngambil segmentasi anak abah. Itu kan kelihatan banget gitu loh. Kalau orang ketemu ya, ketemu yang proper lah gitu. Dan yang jelas ya dari 16 partai, Gerindra adalah partai resmi yang mendukung. Dan kalau tadi Ibu Siti Fadila, ini senior saya, dengan hormat saya tadi mau mengomentari juga mengenai cawe-cawe partai. Ini bukan cawe-cawe partai, Ibu Siti. Tapi ini resmi dalam undang-undang kita, begitulah pilkada memang harus ada dukungan dari kursi-kursi yang ada di parlemen. Makanya kemarin kita sampai harus direview oleh MK. Jadi bukan cawe-cawe, tapi kita hanya menjalankan bagaimana sistem demokrasi kita sesuai dengan yang diakui oleh undang-undang ketatanegaraan kita, begitu. Jadi intinya kalau dari kami ya, silakan saja dari paslon-paslon lain ini kan kayaknya sebenarnya mungkin mereka yang panik karena melihat bagaimana dukungan dari Pak Prabowo dan juga dari Pak Jokowi. Yang saya bingung, kenapa kok PDIP ini kayak khawatir banget, nggak berani bilang ini adalah calonnya Ibu Megawati, Mas Pram dan ini ya, dan Bang Dul ya, itu kan dua-duanya dari PDIP. Jadi kelihatan ya kalau misalnya yang satu ini hanya satu partai ini. Dan tapi kenapa nggak berani di spanduknya nggak ada satupun logo PDIP? Ini saya mempertanyakan, apakah malu-malu karena memang khawatir efek dari Pak Ganjar kemarin masih kurang bagus di DKI begitu ya? Jadi nggak berani gitu. Bahkan Pak Ganjar itu tidak dimasukkan di dalam struktur tim ses. Yang saya pertanyakan ya, hari ini kita ramai membahas judi online ya. Judi online ini baru gebrakan dari DG Kominfo, itu betul-betul luar biasa ya. Dan saya ingin mempertanyakan nih ke dari tim ses Paslon 03 ya, ada nama Z Apriliantoni atau Tony Jol. Ini di bagian resmi di nomenklatur tim ses sebagai bagian dari konten dan media sosial, dan namanya itu keluar dalam salah satu orang yang tersangkut dengan judi online. Nah, ini mungkin kita juga butuh klarifikasi ya, karena kita nggak mau dong ada dana-dana yang dari perputaran. Kalau memang betul begitu ya, ini kan saya mau mengkonfirmasi. Jadi jangan nanti saya dipolisikan lagi ya, karena kan dari tim merah ini suka mempolisikan gitu. Saya ingin mengklarifikasi, mungkin bisa dijawab juga di sini, apa peran dari Tony Jol dan bagaimana mengklarifikasi informasi-informasi yang sudah ramai di Twitter, di berbagai media sosial bahwa Tony Jol ini adalah pelaku judi online. Apakah ada dana dari judi online yang masuk ke tim ses begitu? Silakan dikonfirmasi. Iya. Wah, banyak banget nih kayak pertanyaan dari Pak Sheryl nih. Iya, pelan-pelan Mbak Sheryl ya. Jadi saya memang paham suasana kebatinan. Karena durasi. Ya, suasana kebatinan tim Kang Emil. Suasana kebatinan maksudnya Anda disebut oleh Sheryl panik. Enggak, saya kalau dari pernyataan Mbak Sheryl tadi, kita paham suasana kebatinan Mbak Sheryl yang nampaknya ini memang sudah sangat puyeng ya. Karena melihat hasil survei terus diserang kemana-mana yang tidak pada konteks. Tadi disampaikan seperti ini. Anda yang ini. Pertama kali tadi disampaikan bahwa ini PD Perjuangan yang mendukung Mas Pram dan Dul tidak pernah disebut. Siapa yang bilang nggak pernah disebut? Di pertama saya tadi ngomong, hari ini saya ngomong pertama kali. Mentalitas pemenang Mas Pram dan Bang Dul, walaupun hanya didukung PD Perjuangan sebagai partai parlemen dan didukung Partai Hanura dan Partai Umat ya yang di luar parlemen, Mas Pram dan Bang Dul berani untuk maju di Pilkada Jakarta dan dengan bersama-sama dengan masyarakat ya, bersama-sama dengan masyarakat ini akhirnya bisa. Karena ini kan melawan 16 partai, banyak sekali. Gitu 16 partai. 16 partai juga saya tidak pernah lihat di spanduknya ada 16 partai. Jadi jangan komentarin spanduk orang ya, dulu. Satu lambang. Baca dulu di spanduknya sendiri gitu. Saya nggak pernah melihat banyak partai. Partainya dari PDIP. Nah, itu kan kita apa namanya? Dua paslonnya loh dari hanya dari PDIP. Ini masyarakat. Kenapa nggak ada loh? Saya tadi nggak mau memotong Anda ya. Tunggu dulu. Nah, masalahnya adalah ini memang bentuk-bentuk kepanikan. Ya, jadi bahkan ada spanduk-spanduk yang tidak kita buat, itu bertebaran di mana-mana. Oh, ini kayaknya hampir terkonfirmasi siapa yang membuat, gitu loh kan? Tadi dengan pernyataan itu kayaknya, oh ini yang membuat ini. Nah, ini
kita ini ingin politik yang gembira, yang gembira. Kita politik yang merangkul semua pihak, bukan mengkotak-kotakan seperti itu. Ya, buktinya kita hanya satu partai di parlemen dan 2 partai non parlemen, itu unggul gitu kan. Kemudian tadi dibahas judi online. Iya. Saya juga nggak paham yang diomongin seperti apa. Tapi yang saya paham bahwa Menteri Kominfo saat itu adalah Ketua Projo. Dan Projo kemarin sudah deklarasi mendukung Kang Emil ya di Pilkada Jakarta. Yang setahu saya itu kan pejabat-pejabat Komdigi-nya ini kan pejabat-pejabat yang itu. Tapi benar itu ada di struktur ini? Saya nggak tahu, nanti kita cek ya apakah itu benar apa enggak. Karena ini kan udah ngomongnya udah kemana-mana. Saya bilang ini mungkin suasana kebatinan yang sedang gundah gulana melihat hasil survei dan lain-lain, sehingga dibawa ke poster lah, dibawa kemana-mana. Ini tolong di luar konteks gitu loh. Nah ini kita ngomongin aja bagaimana pertemuan tokoh. Apa jangan-jangan pertemuan tokoh ini ya ada lagi yang bilang kita di CFD ngejar Mas Anies. Yang bener aja, kalau ngejar Mas Anies naik sepeda terus kita nggak ketemu dong gitu loh. Dan mohon maaf ya. Maaf, tetapi memang kita lihat ada Pak Laude Bashir, kemudian ada Bang Iwan Tarigan, beberapa orang-orang terdekat Mas Anies itu sudah berkampanye untuk kita, sudah masuk tim pemenangan, dan wajar bahkan ketika memang tagline kita Jakarta Menyala dan program-programnya itu memang melanjutkan banyak program Mas Anies yang dirasakan bermanfaat bagi masyarakat. Di berbagai lembaga survei itu menjelaskan bahwa pemilih Mas Anies cenderung ke. Tapi di lembaga survei Adi Praitno PPI mayoritas 51% pendukung Prabowo itu kan PPI. Anies itu ke Ridwan Kamil. Kita ada Litbang Kompas, kemudian ada juga LSI yang sebelumnya. Pada intinya ini kan kita masih terus berjalan. Artinya memang masyarakat Jakarta tidak sebodoh itu, tidak segampang diarahkan itu. Masyarakat Jakarta ini masyarakat paling rasional. Setelah debat pertama dan debat kedua, reaksi masyarakat juga paling melihat Mas Pram dan Bang Nul yang paling unggul. Dan elektabilitasnya masyarakat Jakarta lebih yakin program-program Mas Pram dan Bang Nul itu program-program yang konkret. Karena ia ingin memilih pemimpin yang mengeksekusi kebijakan, bukan sekedar berimajinasi. Jangan kita panas juga. Nih yang adem cuman Ibu Siti Fadila nih kayaknya. Bu Siti Fadila, singkat ya Bu ya. Ini kalau kita ngeliat kan 1-3 ya Bu, seru ya Bu ya. Nah ini mungkin jadi celah nggak buat paslon 2 Bu? Nih 1-3 lagi seru sendiri. Nah mungkin 2 bisa memanfaatkan nggak sih kira-kira? Mbak Sheryl tahan dulu ya Mbak Sheryl ya. Kita ke Bu Siti Fadila dulu ya. Saya yakin para pemilih di Jakarta itu cerdas dan rasional. Baru belum sampai ke pemilihan, ini calon-calon dari partai udah ribut banget kan. Nah nanti ributnya kan bukan tidak substansial gitu. Ributnya bersaing antara dengan kedekatan dengan penguasa, bersaing dengan segala macam. Nah itu menunjukkan nanti kalau jadi gubernur juga ribet dengan segala sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan tugas-tugas gubernur gitu loh. Nah ini saya yakin masyarakat Jakarta itu cerdas dan rasional. Ini 02 ini adalah independen. Independen memang berbeda dengan paslon 1 dan paslon 03. Dan memang kita berbeda caranya mendekati rakyat juga berbeda, caranya menunjukkan diri juga berbeda, dan tidak mendekati para penguasa juga memang karena memang kita independen, kita rakyat. Kita menunjukkan bahwa kita betul-betul rakyat. Kalau yang paslon yang lain masih mengharapkan tangannya Pak Jokowi, tangannya Pak Prabowo, dan kemudian Pak Anies. Padahal Pak Anies itu tidak akan berada di satu pun dari 3 paslon. Nah itu saya dengarnya langsung dari beliau, dari orang beliau. Baik Bu. Baik Bu, terima kasih. Sheryl, ada yang ingin tambahkan tadi Sheryl? Waktu kita sudah habis loh Sheryl. Singkat saja. Dari pernyataan Aris tadi. Singkat saja Mas Sheryl. Saya harus menyebutkan sangat lucu kalau jubir tidak tahu nomenklatur SK resmi, karena ini SK resminya ditandatangani oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto pada tanggal 18 Mei dan timnya diumumkan pada hari kedua rapat kerja nasional Rakernas ke-5 PDIP di Ancol, Jakarta Utara itu tanggal 24 sampai 26 ya. Ada nama Tony Jol, mungkin media juga bisa mengklarifikasi langsung ke timnas dari Pak Pramrano ya. Tapi yang jelas ini perlu diklarifikasi, dan tadi juga saya mohon dari ada klarifikasi lebih lanjut. Tadi ada tuduhan-tuduhan bahwa kami menaikkan spanduk-spanduk. Ini maksudnya menaikkan spanduk-spanduk apa begitu? Jadi ayolah saya setuju sekali dengan Ibu Siti dan juga tadi jubir dari Pramrano ya, bahwa pemilih DKI ini sangat cerdas dan kritis. Jadi mari kita bersaing dengan sehat, kita usung lagi visi misi yang terbaik begitu ya. Kita terus akan turun ke rakyat, dan tentunya ya black campaign akan ada terus, terutama dari pihak-pihak yang
khawatir bahwa ada orang yang lebih bagus secara visi misinya gitu. Channel Tangsel, terima kasih. Bu Siti Fadila Supari, terima kasih. Aris Setiawan Yodi, terima kasih atas waktunya pada pagi hari ini. Assalamualaikum. Energinya disimpan untuk debat ketiga nantinya ya. Jangan di layar TV ini ya. Nanti kita akan hadirkan informasi menarik lainnya, tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Pemirsa, erupsi Gunung Lewotobi laki-laki pada Senin dini hari menimbulkan banyak kerusakan, di mana saat ini proses pendataan bangunan yang rusak akibat erupsi masih terus berlangsung. Erupsi Gunung Lewotobi laki-laki membuat sejumlah material vulkanik terlontar jauh mencapai wilayah pemukiman warga. Banyak bangunan yang rusak pasca erupsi Gunung Lewotobi laki-laki, di mana sejumlah desa di 3 kecamatan, yaitu Kecamatan Wulanggitang, Kecamatan Ilebura, dan Kecamatan Titehena. Di Kecamatan Wulanggitang, ini ada 6 desa yang terdampak, sementara di Kecamatan Ilebura ada 4 desa yang terdampak, dan 4 desa juga terdampak di Kecamatan Titehena. Selain merusak sejumlah infrastruktur bangunan, abu vulkanik pun juga menyelimuti pekat di wilayah tersebut. Konco, oi, lihat rumah dulu. Pemirsa, 10 warga tewas akibat letusan Gunung Lewotobi laki-laki di Flores Timur, Nusa Tenggara Timur. Erupsi Gunung Lewotobi laki-laki ini menimbulkan banyak kerusakan. Saat ini proses pendataan bangunan yang rusak akibat erupsi masih terus berlangsung, di mana tim SAR gabungan telah mengevakuasi 9 korban tewas dalam bencana erupsi Gunung Lewotobi laki-laki. Dari data sementara, BPBD Flores Timur, 10 warga yang tewas dalam bencana terdiri dari 9 dewasa dan juga 1 anak-anak. Baik pemirsa, kami ajak Anda untuk mengupdate informasi dari lokasi bencana erupsi. Kita akan bergabung dengan rekan kami Taufik Koban. Taufik Koban ya. Selamat pagi Taufik, bagaimana perkembangan terbaru data ataupun informasi yang bisa Anda sampaikan kepada kami? Ya baik, dapat kami sampaikan bahwa pasca erupsi dahsyat sejak kemarin dulu hingga hari ini, jumlah pengungsian di kawasan sekitar Gunung Lewotobi terus bertambah. Data sementara itu tercatat sebanyak 224 kakak dan 709 jiwa. Mereka ini tersebar di sejumlah lokasi pengungsian yang ada di Desa Konga, kemudian di Desa Lewolaga, Bokang, dan juga sebagian besar ada yang mengungsi di Desa Hikong, Kecamatan Kalibura, Kabupaten Sika. Dan hingga hari ini tim SAR gabungan terus melakukan pencarian warga yang dinyatakan hilang, terutama pada lokasi-lokasi yang cukup berbahaya, yaitu di daerah-daerah desa-desa yang radiusnya kurang lebih 3 km dari puncak erupsi. Ya, Taufik, sampai dengan saat ini bagaimana proses pencarian dari warga yang masih dinyatakan hilang di sana? Ya, informasi yang kita terima bahwa tim SAR gabungan yang itu dari BPBD, kemudian SAR, TNI, dan Polri, sejak kemarin hingga pagi ini terus melakukan pencarian warga yang dinyatakan hilang, khususnya di sejumlah desa yang rentan, yang menjadi desa terparah dalam letusan Gunung Lewotobi 2 hari yang lalu. Di antaranya di sekitar desa Klatanlo, kemudian di desa Tulipali, Okeng Jaya, Padang Pasir. Desa-desa tersebut merupakan desa-desa yang radiusnya sangat dekat dengan Gunung Lewotobi laki-laki. Taufik, kami juga ingin mengetahui bagaimana kehidupan keseharian warga yang berada di sejumlah titik pengungsian, terutama mungkin bantuan ya Taufik? Ya benar sekali, dari pantauan kami sejak semalam itu bahwa
ratusan warga yang kini mengungsi di sejumlah lokasi pengungsian ini sangat membutuhkan perhatian, terutama untuk bayi, balita, dan lansia. Sejak semalam itu banyak warga yang masih tidur beralaskan seadanya, tikar seadanya, kemudian tanpa penerangan yang memadai, kemudian pasokan makanan untuk lansia, bayi, balita, air bersih juga sangat dibutuhkan karena dampak dari erupsi itu bahwa sumber-sumber mata air baik yang ada di 2 kecamatan di wilayah kaki Gunung Lewotobi maupun di Kecamatan Talibura Kabupaten Sika yang menjadi salah satu titik lokasi pengungsian, sumber-sumber mata airnya sudah tercemar dengan abu vulkanik sehingga mereka sangat membutuhkan pasokan air bersih. Baik, jadi beberapa kebutuhan yang masih dibutuhkan oleh para pengungsi ya. Taufik, kalau melihat aktivitas dari Gunung Lewotobi sendiri ya, saat ini dulu. seperti apa pagi ini? Ya, Taufik. Ya, bisa diulangi, Kak. Ya. Bagaimana aktivitas Gunung Lewotobi saat ini? Gunung Lewotobi saat ini masih terus beraktivitas. Sejak semalam masih terus mengeluarkan letusan-letusan kecil yang disertai dengan lava pijar. Namun demikian, pihak vulkanologi masih merekomendasikan agar warga dilarang beraktivitas dalam radius 7 km dari puncak, sehingga sejumlah lokasi di kawasan Kecamatan Bulan Bintang saat ini harus dikosongkan sehingga warganya perlu dievakuasi ke tempat-tempat yang lebih aman. Baik Taufik Koban, terima kasih informasi Anda dari lokasi. Jaga keselamatan, jaga kesehatan juga. Selamat melanjutkan aktivitas Anda ya. Dan pemirsa, informasi berikutnya tentu akan kami terus hadirkan ke hadapan Anda di program Kabar Utama Pagi ya. Saat lagi ya. Bersama dengan rekan Putri Windasari. Akhir kata saya Kawaranti Kusuma. Saya Arif Fadil pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Sampai jumpa.